Sayangnya pelecehan terhadap perempuan lewat internet bukan hal baru. Komisi Nasional Perempuan mencatat terdapat puluhan kasus yang dilaporkan sepanjang tahun 2017. Kita akan lihat bersama-sama. Ya, ini dia. Dilantik detik.com berdasarkan dari data Komnas Perempuan, untuk kasus kekerasan cyber terhadap perempuan ada 14 kasus. Selain itu terdapat juga satu kasus cyber grooming, atau cyber grooming adalah kegiatan penipuan dengan perempuan sebagai korban. Lalu terdapat juga ada 20 kasus cyber harassment atau kegiatan mengancam dan mengganggu perempuan. Selanjutnya kita lihat bersama-sama. Komnas Perempuan juga mencatat ada 16 kasus konten ilegal yang merugikan perempuan. Selain itu ada juga 19 kasus malicious distribution atau distribusi foto dan video pribadi. Dan yang terakhir ada 21 kasus untuk kasus perdagangan narkoba dan rekrutmen perempuan dan juga perdagangan manusia. Total sepanjang tahun 2017 tidak sedikit, terdapat 91 kasus pelecehan perempuan melalui internet yang dilaporkan ke Komnas Perempuan. Dan ya, ini yang tidak kalah penting juga. Jika Anda mengalami kasus serupa, yaitu mengalami pelecehan lewat internet, Anda bisa langsung melapor saja ke Komnas Perempuan ke nomor 021 390 3963, bisa Anda catat ya. Dan bagi Anda yang berada di Jakarta, Anda juga bisa melaporkannya lewat layanan panggilan darurat Jakarta dengan menelepon ke nomor 112. Ini juga bisa catat dan mudah diingat, 112. Dan itu dia beberapa informasi seputar kekerasan cyber. Dan kini tersambung melalui telepon dengan Heru Sutadi, pengamat media sosial, Direktur Eksekutif Indonesia Information and Communication Technology Institute ICT. Ya, selamat malam Pak Heru. Ya, selamat malam Manisa, apa kabar? Baik Pak Heru, dan ini kita akan sedikit membahas kasus yang membelit Via Valen yang cukup ramai dibicarakan di media sosial. Ini kalau kita lihat dari respon Via Valen, yang dilakukan Via Valen ini sebenarnya langkah tepat atau tidak untuk berani bersuara? Apa yang bisa dilakukan sebenarnya jika hal tersebut terjadi kepada kita? Ya, jadi memang selama ini kan memang banyak kasus-kasus yang katakanlah melakukan bullying ataupun mungkin kekerasan seksual apa gitu dengan teks apa gitu ya. Secara terang-terangan katakanlah di kolom komen atau mungkin juga dia mention seseorang gitu ya. Tapi ada juga yang memang melalui direct message gitu ya, seolah-olah dia tidak melakukan sesuatu di depan umum tapi mengirimkan message secara langsung kepada orang yang bersangkutan gitu ya. Kan memang kasus-kasus ini kan seperti ada tapi tiada tapi ada gitu ya. Karena memang banyak orang yang terutama perempuan untuk tidak melaporkannya kepada masyarakat yang lebih luas gitu. Saya pikir apa yang dilakukan Via Valen ini merupakan satu terobosan gitu ya, agar memang kejadian serupa ini tidak terulang kembali gitu loh. Jadi walaupun katakanlah tidak menulis sesuatu di kolom komen atau tidak mention dengan kata-kata kasar, tapi misalnya mengajak sesuatu melalui pesan yang dikirimkan secara langsung atau direct message gitu ya. Ini juga merupakan hal yang mungkin bisa dianggap tidak baik gitu ya. Nah, Pak Heru, ada juga tapi yang menjadi sorotan begitu. Selain kasusnya dari DM itu sendiri ya, kekerasan cyber kan memang jelas salah. Namun kalau kita melihat tanggapan netizen akan kasus ini, ada yang mendukung memang, tapi ada juga yang malah ikut membuli. Ini sebenarnya mencerminkan apa? Apakah memang artinya empati sudah semakin keropos? Ya, ini memang banyak latar belakang gitu. Katakanlah mungkin pada orang-orang yang dianggap oh ya dia wajar dong dibully seperti itu atau dilakukan satu perundungan atau apa. Ya, tapi kalau menurut saya pribadi, betapapun hal itu tidak dapat dibenarkan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang tidak pas, bisa dilaporkan mungkin ke Komnas Perempuan atau mungkin ke kepolisian apa gitu ya. Dan memang kalau netizen itu kan kadang-kadang mungkin bisa jadi bersuaranya asal, tapi mungkin juga karena ada satu latar belakang tertentu yang mungkin membuat mereka menuliskan hal-hal seperti itu gitu ya. Tapi ini merupakan satu masukan juga, tapi kalau kita melihat betapapun ya ada hal-hal yang tidak dapat dibenarkan lah. Kita belum kenal dengan seseorang, katakanlah apakah dia artis top atau orang biasa gitu ya. Kemudian katakanlah
memainkan pikiran nakal kita melalui apakah itu direct message, komen atau status yang memention orang tersebut. Ini kan ada juga nilai-nilai etika yang harus diperhatikan gitu ya. Ya, berbicara soal nilai-nilai dan etika, ini medsos kan memang sudah menjadi bagian dari gaya hidup modern. Tapi apakah memang ini sebenarnya norma sosial dalam bermedsos itu belum terbentuk? Karena terlihat dari kasus-kasus kekerasan cyber ada yang masih terjadi dan banyak juga yang sepertinya komentar-komentar yang tidak penting tapi kemudian terjadi di dunia maya. Ya karena kadang-kadang orang, terutama misalnya kalau menggunakan akun anonim, pseudonym gitu ya, dengan mengirimkan komen atau apa kan seolah-olah orang nggak tahu nih siapa sih gitu ya. Jadi dia kadang-kadang berkomentar seenaknya aja gitu loh. Terutama juga yang DM itu kan kadang-kadang ya kan toh ini tidak dibuka publik, tapi saya mengemukakan sesuatu tentang orang tersebut melalui direct message itu secara langsung kepada orang tersebut gitu ya. Jadi tidak terbuka secara umum gitu ya. Betapapun kan juga orang kita tidak kenal atau apa juga menggunakan kata-kata yang memang sewajarnya itu adalah kata-kata yang sopan gitu ya. Karena betapapun kan juga hubungan kita katakanlah misalnya dengan artis, dengan terutama perempuan kan juga hubungan yang memang harusnya juga saling menghargai gitu ya. Tidak menggunakan kata-kata yang kotor, kata-kata yang nakal seperti itu gitu. Jadi memang masyarakat kita ini memang sampai sekarang ini kan masih membutuhkan satu proses literasi yang panjang karena betapapun kan media sosial ini tiba-tiba ada, semua orang ingin main dan dengan sifat internet yang anonimus sehingga orang merasa saya bisa menulis apa aja, saya bisa mengatakan apa saja yang mungkin orang tidak tahu karena saya anonim gitu atau mungkin melalui direct message gitu ya. Nah, seputar akun yang anonim ini cukup menarik juga untuk dibahas. Apa yang sebenarnya menjadikan pelaku kekerasan cyber ini melakukan aksinya kadang lebih nekat daripada di dunia nyata? Karena memang benar-benar masa amankah di balik akun? Karena sebenarnya kan pernyataan-pernyataan yang sepertinya tidak mungkin dinyatakan di dunia nyata tapi berani dilancarkan di dunia maya ini bukan datang dari orang yang berbeda ini dan bukan berarti mereka memiliki dua kepribadian yang berbeda begitu. Tapi mengapa bisa nekat seperti itu? Ya kenekatan itu karena memang seolah-olah orang itu nggak tahu kan, saya bebas, orang nggak tahu siapa ini gitu. Saya menggunakan topeng sehingga orang tidak tahu saya menulis apa, seenak saya segala macam gitu ya. Padahal kan di era cyber seperti sekarang ini kan semua kan ada rekam digitalnya gitu ya. Jadi kalaupun misalnya nanti ada hal-hal yang kita anggap mungkin ada unsur pemerasannya, ada unsur mungkin fitnah, pencemaran nama baik, ini kan bisa di-trace gitu ya. Nah ini yang mungkin untuk kalangan tertentu merasa, Kang, saya nulis ini aman kok, orang saya pakai nama samaran gitu ya, apalagi direct message gitu ya, ya mungkin hanya orang itu yang baca gitu kan. Tapi kalau misalnya orang itu misalnya tidak terima kan juga bisa menjadi kasus pidana atau hukum gitu ya, sehingga juga seharusnya sewajarnya adalah apakah itu kita menulis sesuatu di status, di komen, atau mungkin direct message, juga memperhatikan selain nilai-nilai yang harusnya memang juga sama antara yang offline dengan online gitu ya. Katakanlah kita kan nggak boleh ngomong kasar juga di dunia offline. Begitu juga harusnya di online gitu ya. Kan kita juga tidak boleh fitnah di dunia offline. Begitu juga di online gitu. Ya, yang seolah-olah ada terjadi perbedaan dua dunia inilah yang ya sekarang ini terjadi bahwa orang menulis seenaknya gitu. Nah ini yang membutuhkan satu proses penyadaran juga pemberdayaan bahwa yang terjadi di online itu sebenarnya harus juga mencerminkan apa yang memang seharusnya terjadi di offline gitu. Nah ini kembali ke norma sosial yang sepertinya ini masih membutuhkan proses begitu ya untuk dimengerti oleh para netizen. Apa saja yang tergolong kekerasan cyber? Kasus Via Valen ini termasuk wujud internet trolling kah? Dan ada yang berpendapat kan bahwa Via Valen ini sepertinya lebay, tidak harus seperti itu. Apa dong kalau begitu batasannya? Ya memang ketika orang mengatakan ini sesuatu yang lebay, sesuatu yang berlebihan gitu, ini akan cenderung untuk memancing orang menulis sesuatu yang lebih dari itu gitu loh. Jadi pada tahap awal ini ya kita harus bersama-sama katakanlah quote unquote mengutuk gitu ya adanya pengiriman yang tidak baik lah gitu ya, sehingga orang betapapun untuk berkenalan, untuk untuk mengetahui misal apalagi antara fans dengan artis, selebritas segala macam kan juga
ya memang seolah-olah dekat gitu, tapi kan juga ada hal-hal yang memang harus diperhatikan itu, norma sopan santun gitu ya, bahasa yang baik segala macam gitu loh. Sehingga inilah yang membuat ya hubungan antara juga selebritas dengan yang dengan fansnya juga baik gitu ya. Kalau ini kan ada satu kecenderungan untuk seperti seperti untuk melakukan apa yang kita sebut tadi misalnya pelecehan atau apa gitu. Ya, baik, mudah-mudahan kasus yang kemudian viral seperti ini dapat menjadi pembelajaran juga ya untuk para netizen bermedsos agar lebih bijak lagi. Terima kasih Pak Heru Sutadi atas waktu Anda untuk CNN Indonesia Connected. Dan netizen pun mendukung Via Valen yang berani bersuara dan bicara ke publik. Kita lihat saja komentar netizen berikut. @ari_kriting, saya support apa yang dilakukan Via Valen. Yang menyedihkan justru banyak yang anggap itu lucu. Makin aneh lagi, banyak perempuan yang justru memojokkan Via Valen. Fanatisme makin tinggi, tapi empati makin kehilangan tempat. Selanjutnya dari netizen @tunggalp. Gerakan tagar Me Too berangkat dari para korban yang berani bicara ke publik. Semangat untuk Via Valen. Ada juga @radenfauf yang berpendapat harusnya tuh pada berterima kasih sama Via Valen. Dia dilecehkan dan berani ngomong membuka ke publik. Betapa banyak cewek yang mengalami hal sama tapi hanya diam dan takut. Kalau nggak ada yang ngebuka gini ya mereka makin menjadi. Dan yang terakhir dari @dimasdale atau Dimasdel, sikap Via Valen menghadapi sexual harassment itu perlu didukung supaya para perempuan berani untuk speak up. Bayangkan data Komnas Perempuan selama 2017 ada 348.000 kasus kekerasan terhadap perempuan, didominasi KDRT dan pelecehan di dunia cyber. Ini bukan soal lebay atau tidak.